Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu Kepala SD Negeri Kabupaten Penajam Pasir, Bapak Ibu guru beserta staff dan mahasiswa. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita berupa rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan ini pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang dilakukan pada saat ini dapat dalam Sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya di sini akan menyampaikan aksi nyata saya. Dalam hal ini, dalam kegiatan saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu ada tugas yang namanya aksi nyata. Dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama beberapa bulan ini, kami telah menyelesaikan beberapa modul. Modul yang pertama yaitu tentang modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dan kemudian modul yang ke-1.4 yaitu budaya positif. Nah, dalam hal ini kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu aksi nyata saya, yaitu untuk menyebarkan diseminasi penerapan budaya positif. Nah, dalam kegiatan aksi nyata ini, yang pertama yaitu selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam penerapan disiplin positif bisa kita laksanakan dengan berkolaborasi. Nah, tidak bisa kita hanya melaksanakan secara sendiri-sendiri atau mandiri. Jadi kita bisa melaksanakannya secara bersama utuh dalam satu kesatuan di sekolah kita. Nah, konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada integritas belajar. Nah, dalam perubahan paradigma yang kita laksanakan untuk menuju sekolah yang kita impikan, yaitu melaksanakan budaya positif, marilah kita melakukan yaitu berupa bujukan. Nah, bujukan itu bisa berupa yang disebut kontrol. Nah, di sini ada dalam bentuk bujukan itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru. Usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid? Nah, kebutuhan belajar siswa yang dibutuhkan murid itu ada 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar. Nah, dalam kesiapan belajar di sini, siswa-siswa kita sebaiknya kita identifikasi bagaimana siswa kita, apakah sudah siap belajar ataukah belum. Kemudian siswa itu bisa menyerap pembelajaran itu dengan pembelajaran bentuk konkret atau abstrak. Kemudian juga dari penguasaan anak itu cepat atau lambat. Nah, itu kita sama-sama perbaiki, kita identifikasi, kita lihat anak-anak kita, anak-anak kita. Nah, kemudian setelah kesiapan belajar yaitu minat yang bagaimana yang disukai anak-anak kita. Misalkan minat anak sukanya belajar menggunakan video pembelajaran, atau bisa menggunakan lingkungan, atau bisa media-media yang membantu mereka untuk menguasai konsep, misalkan buku-buku yang bisa menambah wawasan anak-anak, bisa berupa poster, infografis, dan lain sebagainya. Kemudian profil belajar. Nah, profil belajar itu yang diharapkan yaitu gaya belajar anak, kecerdasan. Nah, kalau kecerdasan, semua anak itu sebenarnya sudah digariskan dari dasarnya, dari sananya, atau itu anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, anak-anak itu sudah ada garisnya. Nah, kita itu sebagai guru diharapkan bisa menuntut, menebalkan garis yang sudah ada dari dasar diri anak. Nah, itu untuk profil belajar. Jadi kecerdasan memang sudah ada dari sananya. Bagaimana kita untuk menebalkan, semua anak sudah ada. Nah, tinggal kita bagaimana anak itu bisa meningkatkan belajarnya, kemudian bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita mewujudkan bentuk pembelajaran belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu apa saja, Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, bagaimana kita mewujudkan anak didik kita yang memiliki iman dan takwa? Bagaimana kita mendidik anak itu biar berkebinekaan global? Nah, dalam filosofi kinerja Dewantara bahwa pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Zaman kita sekarang sudah berbeda jauh dari zaman yang dulu. Ya, banyak sekali tantangan negatif yang harus kita jalani, yang harus kita selesaikan tantangan-tantangan negatifnya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman? Zaman kita sekarang sudah banyak menggunakan apa itu namanya TIK ya, menggunakan TIK, kemudian banyak sekali menggunakan Google ya, menggunakan internet. Nah, bagaimana kita